Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Maulana Fikar Ramadan dengan NIM 222111306 dari Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Kemudian pembahasan yang pertama tentang fungsi dan peran pemerintah, yaitu pembahasannya pemerintah berfungsi sebagai penyelenggara sebuah negara untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan yang meningkatkan kesejahteraan termasuk dalam bidang pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi itu adalah proses di mana pemerintah dan orang-orangnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan baru untuk bekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut, yang dimana terdapat 3 sistem ekonomi yang umumnya digunakan oleh negara-negara yang ada di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis atau liberal, sosialis, dan juga ekonomi Islam. Selanjutnya ada pun 3 fungsi pokok pemerintah dalam ekonomi menurut Adam Smith. Yang pertama ada memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, yang kedua ada menyelenggarakan peradilan, yang ketiga ada menyediakan barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi pemerintah menurut Richard Musker. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik. Yang kedua ada fungsi distribusi, yaitu fungsi yang dilandasi untuk mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis, pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar, dan juga macam-macam warga yang negara dengan bekerja sebagai dari berbagai bawahannya, termasuk tugas fungsi tersebut. Terus yang ketiga ada fungsi stabilisasi, yaitu fungsi yang menyangkut usaha untuk mempertahankan stabilan dari kebijaksanaan yang ada. Kemudian ada fungsi pemerintah dalam konteks Islam itu ada 3, yaitu fungsi yang diamanahkan secara syariat, yaitu ada secara permanen. Kemudian ada fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu. Yang terakhir ada fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah atau syura. Kemudian dari banyak kedua adalah ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Di sini membahas tentang upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan unsur pasar yang Islami. Maka dari itu, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Yang dibahas ini juga tentang peran negara dalam perekonomian Islam itu ada 7. Yang pertama, mewujudkan sektor swasta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Yang kedua, sumber daya alam dikelola secara bersama, di mana pengelola penyewa lahan kepada umum. Terus yang ketiga ada kebijakan investasi secara langsung, proyek yang dikerjakan oleh individu itu tetap dapat dinikmati oleh orang banyak. Terus yang kelima ada memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Terus yang keenam ada meningkatkan stabilitas nilai real uang. Yang terakhir ada menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada yang poin ketiga, di sini membahas tentang tujuan dan prinsip dasar terkait fungsi ekonomi pemerintahan dalam Islam. Pembahasan di sini ada 6 pembahasan tentang tujuan pemerintah dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Maksudnya itu ekonomi pemerintahan itu dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang itu memiliki kesempatan yang adil dalam kehidupan berekonomi. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Islam itu ingin memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Yang ketiga ada menciptakan kesejahteraan umum, yakni menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ekonomi pemerintah dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, tetapi juga berkelanjutan. Yang kelima ada keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan material. Yang terakhir ada peningkatan kualitas hidup. Maksudnya tujuan akhir adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada prinsip terpenting yang harus dilakukan pemerintah.
Ada 7. Yang pertama ada komitmen terhadap ketentuan syariah. Yang kedua ada komitmen terhadap urutan prioritas yang diberikan secara umum oleh syariat. Yang ketiga ada keterkaitan yang kuat antara fungsi atau tujuan pemerintah Islam dan ketersediaan sumber daya. Yang keempat ada kepatuhan pada prinsip kebebasan ekonomi dan perlindungan properti pribadi. Yang kelima ada kepentingan umum, memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi. Yang keenam ada prinsip tanggung jawab sosial, dan yang terakhir ada syura atau musyawarah. Terus yang keempat ada tentang strategi pengembangan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Ada beberapa strategi. Yang pertama ada strategi dasar, meliputi konsolidasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal literasi ekonomi syariah, pengembangan dan penguatan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Terus ada validasi kapasitas riset dan ekspansi atau R&D. Terus yang kedua ada penguatan fatwa dan juga regulasi undang-undang dan bisnis model. Kemudian ada strategi lembaga non struktural yang ikut andil dalam perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Itu ada KNKS. Berikut strateginya itu ada 4. Yang pertama ada penguatan halal value chain, yang kedua ada penguatan keuangan syariah, yang ketiga ada penguatan usaha mikro kecil dan menengah, dan yang terakhir ada penguatan ekonomi digital. Apabila ada suatu kata atau kesalahan dalam mengucapkan kata-kata ketika saya memaparkan materi tersebut, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.